Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Devi Rustiana Dewi, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan nomor 1, yaitu mengenai dinamika rotasi, dan pembahasan nomor 2 mengenai elastisitas. Permasalahan yang pertama adalah sebagai berikut. Dalam permasalahan tersebut dapat diketahui terdapat 3 buah benda di atas bidang miring. Yang pertama ada bola pingpong yang merupakan bola berongga dengan momen inersia I sama dengan 2/3 dikali mr², di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari dengan satuan meter. Yang kedua ada kelereng yang merupakan bola pejal dengan momen inersia I sama dengan 2/5 dikali mr². Dan yang ketiga ada cincin dengan momen inersia I sama dengan mr². Ketiga benda itu akan diluncurkan pada ketinggian yang sama. Selain itu, kita juga perlu mengasumsikan bahwa massa dan jari-jari ketiga benda itu adalah sama. Yang pertama, kita harus memahami konsep momen inersia, yang merupakan suatu ukuran kelembaban benda untuk berputar pada porosnya. Berhubung tiap benda mempunyai bentuk yang berbeda, maka muncullah konstanta momen inersia untuk setiap bendanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dari sini kita jadi tahu bahwa massa dan jarak sangat berpengaruh terhadap momen inersia. Namun karena pada persoalan kali ini kita mengasumsikan massa dan jari-jari ketiga benda adalah sama, maka yang menentukan hasil akhir nanti adalah konstanta momen inersia masing-masing benda. Yang kedua, tanamkan pemikiran bahwa benda yang paling lambat sampai di dasar bidang miring adalah benda yang memiliki momen inersia yang paling besar. Secara fisika, kita tahu bahwa bola pingpong, kelereng, dan cincin akan menggelinding dan mengalami gerak kinetik translasi dan rotasi. Oleh sebab itu, kita perlu meninjau energi yang terjadi pada tiap benda. Semua benda saat masih di atas ramp atau belum dilepas dalam keadaan diam. Bendanya juga memiliki ketinggian yang sama, bukan? Itu artinya energi yang terjadi adalah energi potensial dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M merupakan massa dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Sehingga energi kinetik awalnya sama dengan 0 atau boleh diabaikan. Nah, sekarang ketika semua benda diluncurkan, energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Karena ketinggiannya perlahan-lahan akan berkurang hingga nantinya mencapai titik ketinggian 0 meter, dan saat itu energi potensial akhirnya sama dengan 0 atau boleh diabaikan. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pada keadaan percobaan kali ini, tidak ada gaya gesek yang bekerja pada bidang miring, atau gaya geseknya diabaikan. Nah, berikutnya untuk mengetahui benda mana yang paling lambat sampai di bawah, kita cukup membandingkan nilai konstanta momen inersia pada masing-masing bidang. Karena massa dan jari-jarinya dianggap sama. Benda yang mana memiliki konstanta momen inersia terbesar, itulah benda yang paling lambat sampai di dasar bidang. Yang pertama ada cincin dengan momen inersia I sama dengan 1 dikali mr². Yang kedua ada pingpong yang merupakan bola berongga dengan momen inersia I sama dengan 2/3 dikali mr². Yang ketiga, kelereng yang merupakan bola pejal dengan momen inersia I sama dengan 2/5 dikali mr². Jadi, benda yang paling lambat sampai di dasar bidang adalah cincin, karena memiliki konstanta momen inersia paling besar, yaitu I sama dengan 1 dikali mr². Berikutnya, permasalahan yang kedua adalah sebagai berikut. Yang diketahui dalam permasalahan tersebut adalah terdapat 4 buah karet dengan konstanta yang sama, sebatang kayu yang bercabang, dan selembar kulit berukuran 10 x 10 cm. Dalam proses pembuatan ketapel digunakan prinsip elastisitas dan hukum Hooke pada pegas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan dihilangkan. Sedangkan bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas. Nah, untuk menghasilkan lontaran batu yang jauh, ketapel harus terbuat dari bahan yang memiliki elastisitas tinggi, seperti karet pada permasalahan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah susunan pegasnya juga. Yang pertama ada rangkaian seri. Pada rangkaian seri, konstanta pegas penggantinya adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3, di mana Ks adalah konstanta pegas pengganti seri dengan satuan Newton per meter. K1, K2, dan K3 berturut-turut adalah konstanta pegas pertama, kedua, dan ketiga dengan satuan Newton per meter. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, konstanta pegas penggantinya adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3, di mana Kp adalah konstanta pegas pengganti rangkaian paralel dengan satuan Newton per meter. K1, K2, dan K3 berturut-turut adalah konstanta pegas pertama, kedua, dan ketiga dengan satuan Newton per meter.
Logikanya, apabila konstanta pegas dibuat sama, misalnya K sama dengan 5 Newton per meter, dan seluruh rangkaian pada ketapel dibuat pegas, maka kemungkinan terbesarnya gaya yang diberikan menjadi terlalu besar dan menyebabkan kayu patah serta karet menjadi kehilangan sifat elastisitasnya. Gaya tarik F sudah melampaui batas elastisitasnya, maka perubahan panjang akan berbanding terbalik dengan konstantanya, serta tidak lagi berlaku hukum Hooke. Oleh sebab itu, dalam penyusunan ketapel bagaimana caranya agar konstanta bernilai kecil dan tidak melewati batas elastisitasnya supaya lontaran ketapel dapat lebih jauh. Jadi, menurut pendapat saya, pada pembuatan ketapel, rangkaian yang paling baik digunakan adalah rangkaian campuran, di mana susunan karet dibuat seri terlebih dahulu lalu diparalelkan. Cara itu akan lebih efektif karena gaya dan konstanta yang bekerja lebih kecil dan membuat karet masih berada dalam fase elastisnya, sehingga hukum Hooke masih dapat berlaku. Oleh sebab itu, lontaran yang dihasilkan bisa lebih jauh. Baik, itu tadi merupakan pembahasan permasalahan pertama mengenai dinamika rotasi dan permasalahan kedua mengenai elastisitas. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.